Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1571 sampai bab 1575, suasana di lobi langsung menjadi sedikit menyedihkan. Yirun Guangtian menunduk dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa detik, Permaisuri Jingsora menghela nafas lagi, dan berkata, "Tuan Yirun, karena ada sesuatu yang harus dilakukan, Anda harus kembali dan melihat-lihat, lebih baik jika tidak terjadi apa-apa." Yirun Hirota masih tidak bergerak. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, "Ibu Suri, mungkin aku harus mengambil tindakan dan berkencan dengan seseorang." Setelah mendengar ini, Ibu Suri Jingkong terdiam dan bertanya dengan berpura-pura terkejut, "Oh, dia, bisakah kami memaksamu untuk mengambil tindakan?" Dia orang Cina. Yirun Guangtian mengetahui sikap janda Permaisuri Ikora, tapi hanya bisa menjawab dengan amarah. Dia sepertinya memperhatikan semua yang terjadi di rumah. Meski dia menahan diri, kesedihan dan kemarahan di hatinya perlahan terlihat di wajahnya. Saat ini, saya tidak tahu bagaimana sikap Ibu Suri Jingkong. Dia berkata perlahan, "Oke, mari kita tetapkan lokasi pertempuran di Gunung Qiongxi. Bagaimana menurut Anda?" Gunung Qiongxi adalah gunung suci negara Jepang, dan janda Permaisuri Jingkong mengizinkan Yirun Guangtian bertarung di sini. Cukup menjelaskan Yirun status terhormat Guangtian. Namun, Yirun Guangtian tidak terlihat senang. Dia hanya mengangguk dan berterima kasih kepada janda Permaisuri Jingkong. Setelah itu, Yirun Guangtian membungkuk dan mundur. Setelah dia pergi, para menteri istana juga diam-diam menghela nafas lega. Melihat penampilan mereka yang tidak berguna, Ibu Suri Jingkong merasa sedikit jijik. Setelah Yirun Guangtian mundur, janda Permaisuri Jingkong tiba-tiba duduk dari sofa. Dia berkata, "Sepertinya orang Tionghoa bernama Ye Chong benar-benar memiliki beberapa kemampuan." Pada saat ini, Ibu Suri Jingkong tampaknya sangat percaya diri dalam berbicara. Ternyata Ibu Suri Jingkong sudah mengetahui semua yang terjadi. Bagaimanapun, ini adalah negara Jepang, wilayahnya. Kemudian, janda Permaisuri Ikura berkata, "Pergi dan temukan aku Saburo Kusanagi." Salah satu menteri istana mengangguk dan mundur. Namun para menteri lainnya masih berdiri di sana, merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hati mereka. Tahukah Anda, Saburo Kusanagi merupakan pengawal pertama keluarga kerajaan dan bertanggung jawab atas kekuatan militer Jepang. Semua orang tahu bahwa Ibu Suri Jingkong cepat atau lambat akan mengambil tindakan terhadap keluarga Yirun. Bagaimanapun juga, keluarga Yirun terlalu kuat dan telah mencapai kesuksesan besar. Kultivasi Yirun Guangtian begitu kuat sehingga sangat mengancam Yang Mulia Ren Huang. Hanya saja saya tidak menyangka akan melakukannya secepat itu. Janda Permaisuri Jingkong mendengarkan pemerintahan di balik tirai dan telah memimpin kekuasaan negara Jepang selama lebih dari 10 tahun. Dia memang bukan orang biasa. Ketika Yirun Guangtian kembali ke rumah, rumahnya berantakan dan tangisan ada di mana-mana. Banyak tetua keluarga Yirun berkumpul, tampak sangat sedih. Dan putra Yirun Guangtian, Yirun Huoli, terbaring di kursi di depan semua orang, tanpa tanda-tanda kehidupan. Yirun Guangtian menyipitkan matanya, tidak sedih, seolah dia sudah mengetahui akibat seperti itu. Keesokan harinya, sebuah berita yang mengejutkan seluruh kota Qi muncul. 3 hari kemudian, Yirun Guangtian dijadwalkan untuk melawan Ye Chong dari Chinatown di lokasi Gunung Qiongxi. Berita ini segera menyebar ke seluruh kota Taok. Meskipun kebanyakan orang tidak tahu siapa Ye Chong ini, tidak peduli siapa pihak lainnya,
karena mereka memprovokasi Yirun Guangtian, mereka akan dikutuk. Yirun Guangtian memiliki reputasi yang sangat baik di mata masyarakat Jepang. Ia dapat dikatakan sebagai eksistensi setingkat master negara. Dan bisa mati di Gunung Jepang, Gunung Kyongshi yang luas, atau di bawah pedang Yirun Guangtian juga merupakan hal yang sangat beruntung bagi banyak pejuang. Melihat hal tersebut, masih banyak ninja mesum Jepang yang iri dengan orang yang diajak bertarung oleh Yirun Hirota ini. Di sisi lain, ketika Tang Chun mengetahui berita itu, dia menyarankan Ye Chong untuk segera pergi dari sini. Tang Chun telah merasakan kekuatan Yirun Guangtian dalam keluarga Yirun 2 hari ini. Meskipun dia belum pernah melihat Yirun Guangtian bergerak, Tang Chun telah melihat bahwa ada banyak ahli dan orang kuat yang datang mengunjungi Yirun Guangtian setiap hari, hampir menembus ambang batas keluarga Yirun. Dan para master ini bahkan lebih menghormati Yirun Guangtian. Tang Chun adalah orang yang cerdas. Dia tahu jika Yirun Guangtian tidak memiliki kekuatan yang cukup, tidak mungkin menerima perlakuan seperti itu. Dan dia baru-baru ini mendengar bahwa Yirun Guangtian adalah orang kuat terkemuka di negara Jepang. Setelah terlalu sering mendengar pernyataan ini, Tang Chun menjadi sedikit khawatir. Dia membujuk Ye Chong, mengapa kita tidak meninggalkan kota Taok secara diam-diam dan kembali ke Tiongkok? Ye Chong tersenyum dan berkata, sudah terlambat jika kita ingin pergi sekarang. Saya khawatir seluruh kota Taok telah dibangun. Jaring, jika saya tidak berperang, saya tidak akan membiarkan saya pergi. Tang Chun tampak sedikit gugup. Lalu apa yang harus saya lakukan? Sungguh, ini semua salahku. Ye Chong berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Faktanya, ini semua salahku. Mereka ingin aku muncul, itu sebabnya mereka menangkapmu. Melihat ekspresi percaya diri Ye Chong, Tang Chun hanya mendengus, sepertinya kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Kamu telah melakukan hubungan seks bebas di luar sepanjang hari, dan sekarang kamu tahu aku minta maaf padaku. Ye Chong tersipu, dan berkata dalam hatinya, bukankah kamu mengatakan Yirun Guangtian? Mengapa kamu mengatakan ini lagi? Ketika keduanya sedang berbicara, Xiao Yu juga mendengarkan. Xiao Yu juga berkata, sudah sehari, saya pikir lebih baik mencari jalan, dan bersembunyi. Ye Chong berkata, tidak, saya mungkin bukan lawan Yirun Guangtian. Pada saat ini, Tang Chun tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, kamu sangat kuat, adakah cara untuk meningkatkannya dengan cepat? Tang Chun berpikir dalam hati, percuma saja mengasah senjatanya dalam pertempuran. Ye Chong mengusap hidungnya, dan berkata dengan sedikit malu, ada cara, kamu bisa, bantu aku berkembang dengan cepat. Tang Chun berkata, bagaimana, ayolah, kenapa kamu masih ragu-ragu? Chong melanjutkan, sebenarnya, metode ini adalah kultivasi ganda. Kultivasi ganda, Tang Chun tidak menyadarinya. Apa itu kultivasi ganda? Sambil berkata demikian, dia mengulurkan kedua jari manisnya dan membuat isyarat saling menyentuh. Mendengar ini, Tang Chun tersipu, mengulurkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda, dan memberi isyarat untuk memukul Ye Chong, dasar bajingan kecil. Oh, apa yang kamu bicarakan? Abaikan kamu. Setelah berbicara, Tang Chun tersipu dan berjalan kembali sendiri ruang. Xiao Yu, yang berada di sebelahnya, sepertinya mendengarkan kata-kata ini, tampak berpikir, sejak Ye Chong mengalahkan hantu Sasuke dan menjadi pahlawan Chinatown, pengusaha kaya di Chinatown mengatur villa yang bagus untuk Ye Chong. Kini, masing-masing punya kamar untuk istirahat. Malam itu, setelah mereka bertiga makan malam, mereka kembali beristirahat. Xiao Yu sedang duduk di tempat tidur di kamarnya, memikirkan apa yang dikatakan Ye Chong pada siang hari. Xiao Yu tampak agak ragu-ragu, melakukan hal itu benar-benar dapat meningkatkan kultivasimu, pikir Xiao Yu dalam hati, dan berkata pada dirinya sendiri,
Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi ketika Ye Chong mengatakannya, itu tidak terlihat seperti lelucon. Sejak Ye Chong tiba, dia pertama kali menyelamatkannya dari Wu Tengying. Kemudian dia memberinya satu set figur ninja hotpot yang sudah tidak lagi dicetak, serta hak cipta untuk musim terbaru, krayon. Dapat dikatakan bahwa Ye Chong sekarang adalah dermawan terbesar Xiao Yu. Xiao Yu menggertakkan giginya dan menghibur dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, jika kamu menerima bantuan dari orang lain, kamu harus membalasnya. Aku tidak punya apapun untuk membalasnya, jadi aku akan membalasmu dengan tubuhku sendiri. Jika kamu bisa membuat Ye Chong seimbang lebih kuat, ketika saatnya tiba untuk pertempuran yang menentukan, akan ada peluang menang yang lebih baik, itu juga bagus. Di sebelah Xiao Yu, Ye Chong tinggal, dan di kamar sebelah Ye Chong ada Tang Chun. Tang Chun sama dengan Xiao Yu saat ini, dia sedang duduk di sofa, kedua kaki kecilnya yang putih dan lembut bertumpu di tepi meja kopi. Tang Chun Zeng dengan lembut memutar rambutnya dengan tangannya, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Benarkah apa yang dikatakan Ye Chong hari ini? Meskipun sepertinya dia pantas dipukul, dia biasanya tidak bercanda tentang hal itu. Oh, aku sangat malu. Bagaimana bisa ada hal aneh seperti itu? Melakukan hal seperti itu sesuatu yang benar-benar dapat meningkatkan kultivasimu. Tang Chun tiba-tiba berpikir, kultivasi Ye Chong sangat tinggi, dan dia meningkat begitu cepat setiap saat. Mungkinkah, berapa banyak hal yang harus dia lakukan? Semakin Tang Chun memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia segera menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran liarnya. Kali ini, Ye Chong sendiri datang untuk menyelamatkannya. Jika Ye Chong tidak bisa mengalahkan Yirun Guangtian, bukankah dia sendiri yang membunuh Ye Chong? Jika Ye Chong bisa berkultivasi lebih banyak, dia akan memiliki lebih banyak harapan untuk menang. Tang Chun tampaknya telah mengambil keputusan, tidak masalah. Cepat atau lambat aku akan menjadi orangnya Ye Chong. Jadi mari kita manfaatkan bajingan kecil ini. Bagaimanapun, situasinya mendesak, pikir Tang Chun. Aku hanya melakukan satu pengorbanan. Jadi kenapa tidak? Saat ini, Ye Chong ada di dalam kamar, dengan malas berbaring di sofa. Dia sedang menonton TV sambil makan apel. Baru-baru ini, serial TV baru dirilis berjudul Countryside Love. Ye Chong menonton dengan senang hati. Saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dong dong dong, Ye Chong berjalan ke pintu dan bertanya, siapa itu? Ini aku Xiao Yu. Ye Chong membuka pintu dan menemukan Xiao Yu berdiri di pintu. Xiao Yu hari ini telah berdandan dengan hati-hati, dan wajah aslinya yang cantik terlihat lebih halus. Dia mengenakan gaun rumah berwarna merah muda, dan dia tampak sedikit memikat seperti buah persik. Ye Chong tanpa sadar melihat lagi, lalu dengan cepat memalingkan muka, dan bertanya sambil tersenyum, Xiao Yu, ada apa? Xiao Yu mengangguk, tampak ragu untuk berbicara. Dia melihat ke dalam kamar Ye Chong, dan berkata, baiklah, saudara Ye Chong, ayo masuk dan bicara. Tiba-tiba Xiao Yu memanggil saudara Ye Chong, yang membuat Ye Chong sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan membiarkan Xiao Yu masuk. Setelah Xiao Yu memasuki kamar Ye Chong, dia duduk di sofa dengan kaki tertutup rapat dan tangan di pahanya, tampak sedikit gugup. Ye Chong tidak peduli, dan duduk di sebelah Xiao Yu. Ye Chong bertanya, Xiao Yu, datang kepadaku terlambat, ada apa? Xiao Yu menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya dengan ringan, dan berkata, saudara Ye Chong, apakah yang kamu katakan hari ini benar? Ye Chong terkejut, apa yang saya katakan, itu benar, kata Xiao Yu. Yang mana? Ye Chong bingung. Xiao Yu memutar jari kelingkingnya, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan malu-malu, itu benar, hal tentang kultivasi ganda.
Ye Chong tersipu, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yu akan peduli dengan masalah seperti itu. Baiklah, Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata, "Iya, itu benar." Xiao Yu mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. "Ngomong-ngomong, Xiao Yu, kenapa kamu menanyakan hal ini tiba-tiba?" Ye Chong bertanya. Namun, Xiao Yu tidak menjawab. Sebaliknya, Xiao Yu tiba-tiba berbalik dan memeluk Ye Chong. Kemudian, mulut kecilnya menciumnya. Ye Chong merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam bola marshmallow. Aroma samar dari tubuh Xiao Yu melayang ke hidung Ye Chong, yang segera membuat Ye Chong merasa santai dan bahagia. Bibir lembab Xiao Yu mencium mulut Ye Chong. Seluruh tubuh Ye Chong sepertinya tersengat listrik. Bagaimana dia bisa memikirkan hal lain dalam pikirannya? Kedua tangannya tanpa sadar menyentuh kulit halus dan lembut Xiao Yu. Baru setelah dia menyentuh tali bahu di punggung Xiao Yu, Ye Zhan tiba-tiba sadar kembali. Salah satu tangannya hampir siap melepaskan tali bahunya. Ye Chong bangun dan dengan cepat mendorong Xiao Yu menjauh dengan lembut. "Xiao Yu, apa yang kamu lakukan?" Wajah Yu tersipu dan dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Saudara Ye Chong, kamu telah banyak membantuku. Aku tidak bisa membalas budi kamu. Aku orang sungguhan, jadi aku hanya bisa membalasmu dengan tubuhku. Kamu jangan membenciku. Aku belum pernah mengalaminya." Ye Chong tersenyum pahit dan berkata dalam hatinya, "Ini terlalu nyata." Xiao Yu melanjutkan, "Saudara Ye Chong, saya tidak ingin Anda bertanggung jawab. Saya hanya ingin membuat Anda lebih kuat. Saya harap Anda dapat mengalahkan pria bernama Yirun Guangtian itu." Pakaian Xiao Yu, namun, dia masih menahan diri, dan berkata kepada Xiao Yu, "Xiao Yu, jangan khawatir, aku tidak membutuhkanmu melakukan ini. Aku bisa mengalahkannya." Xiao Yu tersipu. Benarkah, kamu?" Chong tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih percaya padaku? Yirun Guangtian tidak cukup untuk melihatku sama sekali, jadi jangan khawatir." Saat ini, suasana hati Xiao Yu menjadi lebih rumit. Dia menundukkan kepalanya dan berdiri. "Oh, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan mengganggumu. Kamu dapat beristirahat dengan baik." Mengatakan itu, Xiao Yu menoleh dan berjalan keluar. Ketika dia berjalan keluar dari pintu, Ye Chong samar-samar mendengar bahwa Xiao Yu sepertinya menangis. Dengan keras, Xiao Yu menutup pintu. Ye Chong segera menyesalinya. Di kursi sofa, masih ada suhu tubuh Xiao Yu, dan ada aroma tubuh Xiao Yu di sekitarnya. Ye Chong tiba-tiba merasakan kehilangan. Dia menyesalinya. Apa yang terjadi padanya barusan? "Tidakkah kamu ingin Xiao Yu yang datang ke rumahmu?" Ye Chong berpikir dalam hati. Xiao Yu sangat berani, sangat sederhana, dan aku bahkan menolaknya ketika aku mengirim diriku sendiri. Benar-benar tidak sopan padanya dan menyakiti hatinya. Itu sebabnya Xiao Yu menangis. Ye Chong diam-diam mengutuk aku sangat. Bodoh, seharusnya itu terjadi sekarang. Dan milik Xiao Yu. Sungguh, aku bisa berpura-pura menjadi pria sejati kapan saja. Di sini, ketika Ye Chong menyesal, ketukan di pintu terdengar lagi. "Hah, Xiao Yu pasti kembali lagi. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu." Ye Chong melompat dengan cepat, berjalan mendekat dan membuka pintu. "Xiao Yu, kamu kembali, aku sudah memikirkannya. Aku hanya berpura-pura. Ayo cepat lakukan itu pasti sangat membantuku." "Kamu," Ye Chong membeku di tengah-tengah berbicara. Karena orang yang berdiri di depan pintu bukanlah Xiao Yu, melainkan Tang Chun. Terlihat jelas bahwa Tang Chun baru saja mandi, tubuhnya harum, dan ada beberapa tetes air di rambutnya, membuatnya tampak cantik saat baru saja selesai mandi. Dia hanya mengenakan rok pendek berwarna putih, yang menyatu dengan kulit seputih saljunya. Lehernya yang seputih salju terlihat, dengan kalung emas tipis yang tergantung di atasnya.
melengkapi kulitnya dan terlihat sangat menarik. Tang Chun secara khusus merias wajahnya yang tipis, dan ada 2 lesung pipit manis di kedua sisi bibir merahnya yang cantik. Di bawah rok pendek terdapat sepasang kaki berwarna putih yang panjang dan ramping, dan pada bagian kaki yang halus dan empuk terdapat sepasang sandal kepala babi yang lucu. Pemandangan ini tak tertahankan hanya dengan melihatnya. Meskipun Ye Chong dengan cepat menutup mulutnya, itu jelas sudah terlambat. Kata-kata Ye Chong semuanya telah didengar oleh Tang Chun. Dan senyuman manis Tang Chun masih membeku di wajahnya. Dalam sekejap, senyuman manis Tang Chun berubah menjadi amarah. Dia menggigit gigi harimau kecilnya, menatap, mengangkat alisnya, dan menatap Ye Chong dengan tangan di pinggulnya. Ye Chong, apa yang baru saja kamu katakan? Wajah lama Ye Chong memerah dan dia dengan cepat menjelaskan. Tidak apa-apa, Xiao Chun, kenapa kamu ada di sini? Aku. Ye Chong tertegun, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Xiao Chun, kamu di sini bukan untuk membantuku berkembang, kan? Faktanya, Tang Chun memang berpikir seperti ini. Dia siap mengabdikan dirinya pada Ye Chong untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Namun, setelah mendengar apa yang baru saja dia katakan, Tang Chun segera berubah pikiran. Tang Chun mendengus, kamu juga, siapa di sini untuk membantumu berkembang? Aku di sini untuk melihat apakah kamu sudah mati. Aku akan lebih tidak bahagia jika kamu tidak mati. Karena itu, Tang Chun kembali ke kamarnya dengan marah. Ye Chong terdiam, hampir menangis tanpa air mata. Dia tidak punya pilihan selain menutup pintu, merasa lebih kecewa dan menyesal. Dia mengutuk dirinya sendiri secara diam-diam. Dia sangat bodoh. Dia melewatkan 2 peluang bagus dalam 1 malam. Pada saat ini, begitu dia menutup matanya, dia teringat pada Xiao Yu yang duduk di tepi sofa, atau penampilan Tang Chun yang sangat memikat di pintu tadi. Bahkan tubuh Ye Chong terasa sangat panas. Dia dengan cepat mengedarkan Ki Dewa Naga selama seminggu, dan kemudian panas di tubuhnya dihilangkan. Keesokan harinya, terlihat jelas bahwa Xiao Yu dan Tang Chun memiliki sikap berbeda terhadap Ye Chong. Ketika Xiao Yu melihat Ye Chong, dia hanya menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, merasa sedikit kedinginan. Tang Chun, di sisi lain, bahkan lebih jelas lagi, dan terus dengan marah menghadap Ye Chong. Ye Chong berbicara dengan Tang Chun, dan Tang Chun hanya menjawab dengan kata-kata seperti, "Oh," dan Tidak lebih dari 3 kata, Ye Chong tersenyum pahit dan berkata dalam hatinya, "Kamu benar-benar meminta kesalahan." Besok adalah hari pertarungan Ye Chong dan Yirun Guangtian. Saat ini, banyak tokoh tinggi di Chinatown datang mengunjungi Ye Chong. Mereka mengirimkan berbagai suplemen dan menyatakan keprihatinannya terhadap Ye Chong. Bagaimanapun, Ye Chong sekarang adalah pahlawan Chinatown, setelah mengalahkan Sasuke jahat yang menghina Tiongkok. Di mata orang-orang biasa ini, Ye Chong masih merupakan orang yang benar-benar mampu, dan mereka tidak ingin Ye Chong mati. Sebaliknya, tidak satu pun dari 5 keluarga besar di Chinatown yang datang. Mereka sekarang takut pada Ye Chong dan hanya berharap Ye Chong akan segera mati. Lagi pula, merekalah yang membocorkan berita tentang Sasuke yang jahat kepada Yirun Huoli. Ye Chong sudah lama tahu bahwa merekalah yang bertanggung jawab, tapi dia tahu bahwa sekarang, dia belum menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini. Butuh waktu seharian penuh bagi saya untuk mengusir semua orang yang datang untuk menyampaikan belasungkawa dan hadiah. Xiao Yu berkata dengan marah, "Kebanyakan orang di Chinatown ada di sini sekarang, dan 5 keluarga besar adalah perwakilan dari Chinatown, tetapi mereka tidak datang." Xiao Yu masih tidak tahu tentang pengkhianatan mereka terhadap Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Mereka tidak memiliki wajah untuk datang. Tetapi jika mereka tidak datang, aku akan menemui mereka malam ini." Xiao Yu tertegun, "Malam ini?
Apa yang akan kamu lakukan? Selesaikan akun dengan mereka, kata Ye Chong. Menyelesaikan rekening, Xiaoyu sedikit khawatir. Tang Chun di sebelahnya berkata, sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah. Jangan lupa, masih ada pertempuran besar yang harus dilakukan besok, jangan buang energimu. Meskipun Tang Chun berkata dengan dingin, kata-katanya penuh menentang Ye Chong, keprihatinan. Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir tentang aku. Tang Chun mendengus, siapapun yang mengkhawatirkanmu, lebih baik mati. Malam itu, peristiwa mengejutkan terjadi di Chinatown, atau di tempat lain. Dengan kata lain, ini adalah serangkaian peristiwa yang mengejutkan. Kepala dari 5 keluarga besar di Chinatown semuanya dimusnahkan dalam semalam. Seorang dari keluarga Wu, nenek moyang keluarga Wu yang sebelumnya dianggap sebagai dewa, juga ditampar hingga tewas dan digantung di depan pintu gerbang keluarga Wu, hingga keesokan paginya baru ditemukan. Fang Yunlong telah menghilang selama beberapa hari. Mayatnya juga ditemukan keesokan paginya. Ia ditemukan di samping tempat sampah di kawasan pemukiman yang sangat terpencil. Dilihat dari penampilan Fang Yunlong, dia sepertinya sudah bersembunyi di komunitas ini selama beberapa hari. Patriark keluarga Li, patriark keluarga Chen, dan patriark keluarga Wang ditemukan tewas di stasiun. Penyebab kematiannya adalah ditampar sampai mati. Mereka sepertinya merasakan adanya bahaya dan ingin melarikan diri, namun gagal. Dalam semalam, kekuatan 5 keluarga besar lenyap sama sekali, dan anggota 5 keluarga besar yang tersisa tidak dapat lagi berdiri. Kejadian ini menimbulkan sensasi di seluruh Chinatown. Setelah tim keamanan China Street datang, setelah beberapa penyelidikan, mereka tidak menemukan hasil apapun. Pada akhirnya, kasus ini hanya dapat diselesaikan dengan tergesa-gesa, dengan mengatakan bahwa orang-orang ini dibunuh oleh musuh tertentu yang ingin membalas dendam. Meskipun mereka tidak mengatakannya, semua orang tahu siapa musuh ini. Dan ketika Xiaoyu mendengar berita itu, dia juga terkejut. Dia baik-baik saja ketika dia tidur tadi malam. Dia ingat kata-kata Ye Chong sebelumnya, sepertinya Ye Chong benar-benar pergi untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Hari ini adalah hari di mana Ye Chong dan Yirun Guangtian dijadwalkan bertarung. Di pagi hari, setelah Ye Chong membilas tangannya, dia menyerahkan kontrak kepada Xiaoyu. Ye Chong, apa ini? Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong tersenyum dan berkata, saya akan memberi Anda hadiah lain. Ini adalah properti yang dimiliki oleh 5 keluarga besar. Mereka telah menandatangani kontrak transfer. Ini semua milik Anda sekarang. Saya harap Anda dapat mengelolanya dengan baik. Xiaoyu adalah tertegun. Apa? Apakah itu milikku? Nilai total properti ini diperkirakan tidak kurang dari puluhan miliar koin Jepang. Dia telah menjadi taipan super di seluruh Chinatown. Xiaoyu kini semakin yakin bahwa apa yang terjadi tadi malam dilakukan oleh Ye Chong. Kamu benar-benar membunuh mereka semua? Tanya Xiaoyu kaget. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja berbicara dengan mereka. Karena itu, Ye Chong menyerahkan kontrak ini ke tangan Xiaoyu. Tang Chun juga keluar. Meski wajahnya dingin, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ye Chong, apakah kamu siap? Ye Chong berkata sambil tersenyum. Xiao Chun, aku tahu kamu peduli padaku. Jangan khawatir, kamu akan kembali setelah aku membunuh Yirun Guangtian. Aku akan baik-baik saja, Tang Chun mendengus. Siapa yang peduli padamu? Lebih baik dipukuli sampai mati olehnya. Ye Chong tersenyum, itu mungkin mengecewakanmu. Lalu, Ye Chong berangkat. Di depan pintu villa mereka, tokoh-tokoh terkemuka di Chinatown secara spontan datang menemui Ye Chong pergi. Meskipun Tang Chun tampak acuh tak acuh, matanya mengikuti Ye Chong sampai Ye Chong masuk ke dalam mobil dan pergi. Dia masih memandangi udara di sana dengan bodoh.
Gunung Qiongxi adalah gunung nasional Kerajaan Wa. Berdiri di sudut manapun kota Taok, Anda dapat melihat puncak Gunung Qiongxi yang seputih salju. Gunung Qiongxi pada mulanya merupakan gunung berapi yang sudah punah. Puncak Gunung Qiongxi tertutup salju sepanjang tahun, seperti hijab berwarna putih. Gunung terkenal ini juga merupakan tempat pemandangan paling terkenal di Jepang dan menarik orang dari seluruh dunia untuk mengunjunginya setiap tahun. Namun itu hanya terbatas pada bagian di bawah garis salju Gunung Qiongxi. Namun di atas garis salju Gunung Qiongxi, hanya ada sedikit orang. Karena udara di sana tipis dan suhunya dingin, orang awam sama sekali tidak tahan dengan tempat itu. Namun saat ini, Qiongxishan berada dalam kondisi yang berbeda, dan orang-orang di negara Jepang mengetahuinya. Di sini, pertarungan unik akan digelar. Satu sisi pertempuran adalah semua orang, kepala keluarga Yirun yang dikenal semua orang di negara Wa. Dikenal sebagai guru nasional saat ini, Yirun Guangtian yang terkenal. Dan orang lainnya tidak dikenal di Jepang, seorang Tionghoa dari China Street. Kebanyakan orang tidak tahu kenapa, kedua orang ini akan berkencan dan bertengkar. Namun mereka tahu bahwa yang bisa dianggap lawan oleh Yirun Hirota tentu saja bukanlah orang biasa. Mereka juga tahu bahwa betapapun luar biasa orang ini, jika dia menghadapi Yirun Guangtian hari ini, hanya akan ada jalan buntu. Pagi-pagi sekali, para pengawal kerajaan berdiri di sekitar jalan menanjak Gunung Qiongxi. Saat ini, tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekati Gunung Por. Saat ini banyak orang yang datang dari Jepang, serta wartawan dari media-media besar, mereka hanya bisa berdiri di kaki Gunung Qiongxi dari kejauhan, mengarahkan kamera ke bagian di atas garis salju, lalu menyalakannya, pembesaran secara maksimal. Rao juga begitu. Mereka masih belum bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi di atas garis salju. Pada saat yang sama, Yirun Guangtian sedang berdiri di puncak Gunung Qiongxi, dengan tangan di belakang punggung, memandangi pemandangan kota Taok di bawah gunung. Dari sudut pandangnya, bangunan-bangunan di kota Taok tersebar di mana-mana, seperti papan catur besar. Dan di tengah papan catur, tempat Yeye bersinar terang, adalah Istana Agung Kerajaan Wa. Di sekeliling istana, dikelilingi 18 kotak. Di antaranya, yang menghadap ke timur adalah rumah keluarga Yirun mereka. Yirun Guangtian menghela nafas, dia hanya kelalaian, dan penggantinya Yirun marah dan terbunuh. Dan keluarga Yirun Guangtian, yang telah mencari harta karun itu dengan susah payah selama lebih dari 100 tahun, direnggut oleh Ye Chong setelah harta itu lahir. Memikirkan hal ini, bahkan orang dengan tingkat kultivasi seperti Yirun Guangtian akan merasa kesal dan terbakar amarah. Jadi, Ye Chong pasti akan membunuhnya hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Di sisi lain, saat Ye Chong datang ke sini, kaki gunung sudah ramai dikunjungi orang. Saat Ye Chong keluar, tidak ada yang memperhatikan Ye Chong. Karena tidak ada yang mengira pemuda seperti itu adalah lawan Yirun Guangtian. Dengan kata lain, orang seperti Ye Chong tidak layak menjadi lawan Yirun Guangtian di mata semua orang. Ye Chong berjuang untuk menerobos kerumunan, Mukudu. Dia bahkan merasa bahwa upaya untuk menerobos kerumunan mungkin tidak lain adalah pertarungan dengan Yirun Hirota. Ketika Ye Chong berjalan ke pintu masuk gunung, dia dihentikan oleh beberapa penjaga. "Berhenti, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya salah seorang penjaga. Ye Chong berkata, "Masuk dan buatlah janji." Meski begitu, para penjaga tidak membayangkan Ye Chong sebagai lawan Yirun Guangtian. Dia hanya mengira Ye Chong membuat janji dengan seorang teman untuk datang ke Gunung Qiongxi untuk menikmati pemandangan. Penjaga itu mendengus dingin dan berkata, "Kembalilah, Gunung Qiongxi hari ini ditutup untuk umum. Bukan kamu yang datang ke sini, temanmu juga tidak akan datang ke sini." Penjaga itu mengulurkan tangannya dengan kasar, mencoba mendorong Ye Chong.
Ye Chong melihat ke puncak gunung dan berkata, dia seharusnya berada di puncak gunung sekarang. Kalimat ini akhirnya menarik perhatian penjaga. Apa maksudmu? Kamu mencari Tuan Yirun? Ye Chong mengangguk. Tentu saja penjaga tidak mempercayainya. Kentut, berhenti main-main di sini. Menurutku kamu adalah reporter yang ingin masuk. Jika kamu berani main-main lagi, keluarga kerajaan mendapat perintah untuk membunuh tanpa ampun. Hari ini, Ye Chong bukan yang pertama. Penjaga mengatakannya, banyak orang yang ingin menyelinap ke pegunungan seperti ini. Namun, saat ini sikap keluarga kerajaan juga sangat keras dan tidak mengizinkan masyarakat masuk sama sekali. Ye Chong terlalu malas untuk berbicara dengan orang-orang ini dan mengeluarkan surat dari tubuhnya, yang merupakan surat tantangan yang diberikan kepadanya oleh Yirun Guangtian. Di akhir surat juga terdapat stempel unik keluarga Yirun Guangtian yang tidak bisa dipalsukan. Para penjaga istana secara alami memiliki banyak informasi. Ketika dia melihat segel ini, dia semua terbunuh. Dia menatap Ye Chong lagi dengan tampilan berbeda. Orang yang bisa ditantang oleh Yirun Hirota sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Tuan, saya minta maaf. Saya penjaga itu segera meminta maaf. Ye Chong tidak repot-repot memperhatikan, dan menyela pihak lain. Bolehkah saya masuk sekarang? Penjaga itu menelan ludah, mengangguk, dan kemudian menyingkir untuk membiarkan Ye Chong masuk. Setelah itu, Ye Chong berjalan di jalan sepi mendaki gunung. Setelah beberapa saat, saya naik kereta gantung di pinggir jalan. Kereta gantung ini bisa langsung menuju tengah gunung. Awalnya, tidak ada seorang pun di Gunung Qiongxi. Tapi kemunculan Ye Chong tampak sangat mendadak. Adegan ini dengan cepat menarik perhatian semua orang. Semua orang melihat ke belakang Ye Chong. Mereka sama terkejutnya dengan penjaga sebelumnya. Mungkinkah dia orang yang membuat janji dengan Tuan Yirun? Itu benar. Itu pasti dia. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki gunung prajurit miskin. Tapi masih sangat muda. Bagaimana dia bisa terlihat seperti seorang master? Benar, ini benar-benar orang biasa. Saya benar-benar tidak mengerti. Bisakah Tuan Yirun membuat kesalahan? Semua orang berspekulasi. Saat ini, Ye Chong sudah duduk di kereta gantung, perlahan-lahan mendaki gunung melalui kereta gantung. Pemandangan di kedua sisi kereta gantung sangat indah, dan Anda dapat melihat pohon sakura di seluruh gunung sepanjang perjalanan. Begitu angin sepoi-sepoi berlalu, kelopak bunga di seluruh langit berjatuhan seperti kepingan salju. Di kejauhan, kota Taok yang semakin mengecil tampak seperti kotak persegi, semakin kabur. Ye Chong berpikir dalam hati, untuk pemandangan yang begitu indah, alangkah baiknya jika saya bisa duduk di kereta gantung bersama Tang Chun. Saat Ye Chong berpikir liar, kereta gantung berhenti. Kereta gantung di sini hanya bisa mencapai setengah jalan mendaki gunung. Ini juga merupakan tepi tempat pemandangan, dan lebih jauh lagi adalah tanah tak bertuan. Setelah Ye Chong turun dari kereta gantung, dia terus naik. Saat melangkah melintasi garis salju, ia bisa dengan jelas merasakan perubahan lingkungan sekitarnya. Awalnya, gunung Orang Malang itu cerah, dan daerah sekitarnya perlahan-lahan tertutup salju putih. Warna bunga dan pepohonan semakin berkurang, hingga akhirnya hanya tersisa salju putih di dunia. Injak salju dan buatlah suara berderit. Matahari yang cerah menyinari salju, memantulkan cahaya yang menyilaukan. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir dia akan menjadi buta salju. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chong tiba di puncak Gunung Qiongxi. Ini adalah platform besar sekitar 1 km persegi. Di tengah platform ada lubang besar dan gelap. Ada salju di sekelilingnya, tetapi ada sedikit panas yang keluar dari lubang, dan tidak tertutup salju. Ini adalah lubang vulkanik yang sunyi selama ribuan tahun. Saat ini, di pinggir puncak gunung, ada seorang laki-laki berdiri dengan tangan di belakang punggung.
mengenakan kimono putih dengan pedang panjang berwarna hitam tergantung di pinggang kanannya. Meski angin di gunung itu kencang, sepertinya angin otomatis melewati pria parubaya itu, bahkan tidak meniup rambutnya. "Kamu di sini," pria parubaya itu tidak menoleh ke belakang, tapi dia sudah melihat Ye Chong. Suaranya datar dan dingin, dan Ye Chong juga merasakan kekuatan familiar pada pria parubaya ini. Itu adalah pria parubaya yang bersembunyi di kegelapan saat dia melawan Yirun Huoli saat itu. "Kamu adalah Yirun Guangtian?" Ye Chong bertanya. Yirun Guangtian mengangguk, "Tuan Ye Chong, saya akan membunuhmu di sini hari ini. Merupakan berkah bagi Anda bahwa Anda dapat dikuburkan di puncak gunung orang malang itu. Lakukan saja, biarkan saya melihat. Seberapa mampu Anda?" Matahari hari ini sangat cerah. Matahari langsung menyinari kaki Gunung Qiongxi, membuat masyarakat di kaki Gunung Qiongxi merasa panas dan kering. Semua orang menggunakan tangan mereka untuk membuat pergola di depan mata mereka, atau memakai kacamata hitam, dan mereka semua melihat ke puncak gunung pada saat yang bersamaan. Banyak orang berkeringat, tapi tidak ada yang mau pergi. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran besar yang terjadi sekali dalam 1 abad. Namun, hanya dengan sepasang mata telanjang, tidak ada yang bisa dilihat. Mereka menatap ke puncak Gunung Qiongxi, dan tidak ada gerakan sama sekali. Sampai semua orang merasa sedikit cemas. Logikanya, meskipun orang itu adalah orang biasa, jika dia terlebih dahulu naik kereta gantung untuk mencapai setengah jalan mendaki gunung, lalu naik, dia seharusnya sudah mencapai puncak gunung sekarang. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Semua orang menebak. Dan pada saat itu, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak, "Ini perkelahian, ini perkelahian." Saya melihatnya, yang berteriak adalah seorang fotografer yang memegang kamera definisi tinggi. Dia memperhatikan situasi di Gunung Qiongxi melalui kamera. Di dalam kamera, terkadang Anda dapat melihat kumpulan kepingan salju yang pecah, yang tampak seperti ledakan. Juga akan ada 2 titik hitam, naik turun dari waktu ke waktu, muncul di udara, dan jatuh lagi saat bersentuhan. Meski pertarungan kali ini sengit, namun Gunung Qiongxi masih tergolong tinggi, sehingga orang-orang di kaki gunung hampir tidak bisa melihat perubahan apapun. Hanya mereka yang memiliki peralatan definisi sangat tinggi yang dapat melihat petunjuk sekecil apapun dengan jelas. Pada saat ini, di puncak gunung, pertempuran yang sangat sengit telah terjadi. Yirun Guangtian layak menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Kerajaan Wa. Budidayanya sudah mendekati prajurit surgawi, dan dia berada dalam kondisi setengah langkah surgawi. Diperkirakan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus batas tersebut. Ye Chong, di sisi lain, adalah seorang pejuang surgawi sejati. Benturan kekuatan kedua orang tersebut cukup untuk mengguncang bumi setiap saat, meledakkan lubang besar yang dalam di salju di Gunung Qiongxi. Yirun Guangtian tidak akan pernah membayangkan bahwa akan sangat sulit menghadapi Ye Chong sekarang. Setelah beberapa ronde pertarungan, dia terpaksa mundur pada akhirnya. Yirun Hirota tidak percaya, karena saat Ye Chong dan Yirun bertarung sengit di ibu kota, Yirun Guangtian mengamati dalam kegelapan. Dia yakin Ye Chong tidak sekuat dia sekarang. Saat itu, Ye Chong sama sekali bukan tandingan Yirun Guangtian. Yirun Guangtian juga sangat percaya diri, selama dia bergerak, dia bisa membunuh Ye Chong. Tapi soal perintah rahasia Aoki, dia tidak bertindak. Tapi sekarang, ketika dia ingin bergerak, dia menemukan bahwa Ye Chong telah meningkat pesat. Agaknya Yirun Guangtian sangat menyesal sekarang, jika dia tahu bahwa dia akan membunuh Ye Chong sejak awal. Tapi siapa sangka, dalam waktu sesingkat itu, bagaimana seseorang bisa mencapai level ini? Yirun Hirota tidak percaya hal ini akan terjadi pada manusia. Dan saat Yirun Guangtian terganggu, Ye Chong tiba-tiba menendang dada Yirun Guangtian.
Mendengar bang, Yirun Hirota merasa seperti ditabrak banteng gila, dan terbang seperti cangkang. Kemudian, dengan puff, dia terjun ke dalam salju setebal beberapa meter, dan tubuhnya langsung tenggelam di dalam salju. Beberapa detik kemudian, Yirun Guangtian berdiri dari salju, tampak sedikit malu. Tapi melihat Ye Chong saat ini, dia masih terlihat sangat santai. Yirun Guangtian tidak lagi memiliki ekspresi dingin sebelumnya, tetapi mengertakkan gigi dan menatap Ye Chong. Tangannya perlahan menyentuh pisau baja hitam murni di pinggangnya. Tuan Ye Chong, tingkat kultivasi Anda memang sangat tinggi. Tampaknya putra saya mati di tangan Anda secara tidak adil. Namun, Anda masih harus mati di tangan saya hari ini. Saat dia mengatakan itu, Yirun Guangtian membelai dia. Pegangan pisau sendiri? Tahukah kamu apa nama pisau ini? Ini adalah salah satu senjata paling menakutkan di Jepang. Pisau emas hitam punggung patah. Banyak sekali tuan yang mati di bawah pisauku. Hari ini, kamu akan mati di bawah pisauku. 103 jiwa-jiwa yang mati. Begitu pedang ini terhunus, ia pasti akan meminum darah Tuan Ye Chong. Anda seharusnya merasa terhormat mati di bawah pedang emas hitam saya yang patah. Yirun Guangtian berkata dengan dingin. Tapi Ye Chong tidak menganggapnya serius sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, biarkan aku melihat betapa kuatnya pedangmu." Wajah Yirun Guangtian menjadi dingin, dan dia memegang pedang panjang itu dengan satu tangan, gagang panjang. Tiba-tiba, Yirun Hirota berkata dengan suara dingin, "Yirun Ninjutsu, gaya menggambar pedang, satu tebasan." Di saat yang sama, Yirun Hirota terlihat terbang, dan kemudian, pedang emas hitam dengan punggung patah di tangannya, seketika terhunus. Dengan suara canglang, bayangan hitam murni melintasi kehampaan dan menebas ke arah tempat Ye Chong berdiri. Ye Chong sedikit menyipitkan matanya, dan bayangan pisau hitam yang terpantul di pupilnya menjadi semakin besar. Bayangan pisau menebas Ye Chong dengan cepat bersambung.